kedua yaitu teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam pengembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi pengembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi, kognitif merupakan suatu bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengelolaan informasi, pemecatan masalah, kesengajaan, membahayakan, memperkirakan, berpikiran, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan berpersepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor. Sepanjang tahap ini dimulai dari lahir hingga berusia sekitar 2 tahun. Bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat daya atau sensori dan gerak motor. Artinya dalam peringkat ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat daya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi pengembangan kognitif selanjutnya. Aktivitas sensori motor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan aksialisme. Egosentrinya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun tanpa objek fisik ini di hadapan mereka, anak-anak pada tahap operasional konkret masih mengalami kesulitan besar dan menyelesaikan tugas-tugas logika. Yang keempat yaitu pada umur 12 tahun ke atas tumbuh periode operasi baru. Periode ini anak dapat menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Kemajuan pada anak selama periode ini ialah ia tidak perlu berpikir dalam pertolongan benda atau peristiwa konkret. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak-anak ini memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu disebut operasional formal. Teori selanjutnya yaitu teori humanistik, adalah sebuah teori pendidikan yang membahas bagaimana belajar memanusiakan manusia. Teori ini yang mencakup kemampuan kepribadian dan perasaan menganggap bahwa setiap orang harus diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif dan membangun dirinya. Teori humanistik juga menganggap bahwa siswa harus dididik untuk memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, kehidupan mereka sendiri, dan orang-orang di sekitar mereka. Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada potensi individu untuk tumbuh dan berkembang secara positif.
Dua tokoh dalam teori humanistik adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Pertama yaitu Carl Rogers adalah psikolog Amerika yang dikenal dengan pandangan humanistiknya. Rogers mengembangkan teori kepribadian yang berpusat pada konsep self atau diri. Menurut Rogers, individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi optimal mereka yang disebut sebagai self-actualization. Rogers juga memperkenalkan konsep terapi klien, di mana terapis memberikan penghargaan, empati, dan pemahaman tanpa syarat kepada klien. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang positif dan membantu individu mencapai pemahaman diri dan kebutuhan pribadi. Abraham Maslow adalah psikolog yang dikenal dengan hierarki kebutuhan Maslow, sebuah teori yang menyatakan bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan yang aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencapai aktualisasi diri, di mana individu mencapai potensi penuhnya dan hidup secara bermakna. Maslow menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan tingkat rendah terlebih dahulu sebelum individu dapat mencapai kebutuhan aktualisasi diri mereka. Teori humanistik Maslow berpusat pada keinginan individu untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai tahap yang lebih tinggi. Maslow menggambarkan 5 tahap kebutuhan manusia. Yang pertama, fisiologis, keamanan, cinta dan kepemilikan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa jika seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, dan kepemilikan dan penghargaan, sebelumnya seseorang akan mencapai tahap aktualisasi diri. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku diramalkan dan bisa ditentukan menurut teori ini. Seseorang terlibat dalam tingkah laku tersebut karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman terdahulu. Menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang tidak satu tingkah laku mungkin karena tingkah laku tersebut belum mendapat hadiah dan telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik, bermanfaat ataupun yang merusak merupakan tingkah laku yang dipelajari. Teori behavioristik mengatakan bahwa perilaku manusia dapat diukur, diamati, diuji secara objektif dengan metode empiris seperti observasi kondisional, uji coba, dan laporan verbal. Reward dan punishment atau hukuman dan hadiah. Reward dan punishment merupakan suatu bentuk teori penguatan positif yang bersumber dari teori behaviorisme. Reward atau ganjaran merupakan stimulus yang bisa menguatkan perilaku, sementara punishment atau hukuman merupakan stimulus yang bisa mengurangi perilaku. Reward dan punishment merupakan faktor terpenting dalam proses belajar karena perangsang itu memperkuat respon yang telah dilakukannya. Reward dan punishment dapat berupa pujian, penghormatan, hadiah materi, tanda penghargaan, dan konsekuensi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku. Reward dan punishment merupakan alat pendidikan yang digunakan untuk memberikan motivasi belajar pada siswa dan memperlihat usaha siswa dalam memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang dicapai. Berdasarkan pada hakikat manusia, teori pendekatan behavior menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik atau merespon kepada lingkungan dan kontrol yang terbatas.
Manusia memulai kehidupan dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis perbuatan yang diterima dalam situasi hidupnya. Pendekatan behavior ini di dalam proses konseling membatasi perilaku manusia sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepribadian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Teori selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Teori ini menyatakan bahwa individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interpretasi, dan pengetahuan bukan hanya diterima tapi juga dibangun oleh individu itu sendiri. Teori konstruktivisme sosial Vygotsky adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Menurut Vygotsky, ada dua konsep pada teori Vygotsky, yaitu zone of proximal development dan scaffolding. Zone of proximal development merupakan rentang antara tingkat pengembangan sesungguhnya atau kemampuan pemecahan masalah tanpa melibatkan bantuan orang lain, dan tingkat pengembangan potensial atau kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scaffolding yaitu merupakan pemberian sejumlah bantuan pada pelajar selama bertahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah pelajar dapat melakukannya sendiri. Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada pelajar untuk belajar dan memecahkan masalah. Itu saja, sekian dan terima kasih.